Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Nur Rahman, saya dari kelas extension. Saya program dari kelompok 8. Kelompok 8 terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri dan Nova Malikul Mulki dari kelas Malap. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian database dalam pembelian tiket kereta api. Di sini ada sekitar terbelakang yang membelakangi saya untuk membuat database pembelian tiket kereta api. Perkembangan globalisasi dan teknologi yang semakin berkembang menuntut dunia transportasi semakin kompetitif, di mana persaingan jasa penyelenggara transportasi juga semakin ketat, baik itu di perusahaan transportasi swasta maupun perusahaan transportasi pemerintah. Hal itu mendorong jasa penyelenggara transportasi berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi agar dapat memudahkan para konsumen. Kereta api merupakan media transportasi yang memiliki keunggulan komparatif, hemat lahan dan energi, rendah polusi, bersifat massal, adaptif dengan perubahan teknologi yang memasuki era kompetisi. Potensinya diharapkan dapat dimobilisasi dalam skala nasional, sehingga mampu menciptakan keunggulan kompetitif terhadap produksi dan jasa domestik di pasar global. Dengan tugas pokok dan fungsi memobilisasi atas penumpang dengan kereta di atas jalan rel, maka ikut berperan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. PT Kereta Api merupakan salah satu perusahaan penyelenggara jasa transportasi di Indonesia yang juga berusaha melakukan inovasi-inovasi bagi kebutuhan pelayanannya. Hal ini ditandai dengan telah berjalannya sistem web PT Kereta Api yang menyajikan segala informasi yang berhubungan dengan pelayanan jasa PT Kereta Api untuk meningkatkan nilai efektivitas dan efisiensi pelayanan bagi seluruh konsumennya. Untuk lebih memudahkan para konsumen dalam melakukan pemesanan tiket kereta api serta pesatnya penggunaan komunikasi mobil seperti telepon seluler, maka diperlukan suatu mobile web untuk memudahkan para konsumen kereta api dalam melakukan pemesanan tiket secara online. Pada tugas akhir ini, penulisan perancang aplikasi mobile web yang mampu melakukan pemesanan tiket kereta api online tersebut. Sekian latar belakang dari pembelian tiket kereta api. Dan pada soal nomor 2, kita ditugaskan untuk identifikasi semua dokumen yang terkait dengan sistem atau subsistem yang Anda amati, meliputi antara lain menu-menu pilihan, input data, dan output. Di sini terdapat beberapa input data penumpang, yaitu pertama ada input data ID penumpang, nama penumpang, jenis kelamin, usia, dan tipe penumpang. Pada input data kelas terdapat kode kelas, nama kelas, dan harga tiket. Input data kereta ada kode kereta dan kolom kereta. Ini merupakan contoh output dari pembelian tiket kereta api. Pada soal nomor 3 terdapat pembuatan normalisasi. Di dalam normalisasi terdapat tabel kode booking, tanggal pemesanan, tanggal berangkat, nomor tempat duduk, kode kelas, nama kelas, harga tiket, tipe kereta, nama kereta, nomor ID, nama, jenis kelamin, usia, dan tipe penumpang. 1NF hampir sama seperti normalisasi, masih digabungkan dari setiap tabelnya. Pada 2NF dan 3NF mulai dipecah menjadi beberapa tabel. Pada 2NF menjadi 4 tabel, yaitu tabel booking, tabel penumpang, tabel kereta, dan tabel kelas. Pada 3NF dipecah kembali menjadi 5 tabel, yaitu tabel booking, tabel penumpang, tabel pembayaran, tabel kereta, dan tabel kelas. Pada soal nomor 4, ditugas untuk membuatkan IRD. Di sini terdapat beberapa atribut-atribut ya. Pada tabel booking, tabel pembayaran, tabel kereta, tabel kelas, dan tabel penumpang. Nah, pada soal nomor 5 kita mulai membuat database-nya. Yang pertama kita masukkan input create database untuk pembelian tiket kereta api, maka akan muncul output seperti ini. Pada soal nomor 6 membuat tabel dengan langsung membuat primary dan foreign key-nya.
Yang pertama kita buat tabel penumpang. Ya, masukkan input create tabel penumpang dengan nomor ID menggunakan integer, nama varchar, jenis kelamin char, tipe penumpang varchar, dan usia integer. Di sini kita menggunakan nomor ID sebagai primary key-nya. Ini merupakan tampilan outputnya. Yang kedua, kita membuat tabel kereta. Seperti biasa, create table, tabel kereta. Pada tabel kereta kita menggunakan integer sebagai primary key-nya dan nama kereta menggunakan varchar. Menghasilkan output ini. Sama seperti tabel-tabel sebelumnya, tabel kelas yang digunakan sebagai primary key yaitu ya, kode kelas. Pada tabel booking kita mulai menggunakan beberapa tabel sebagai foreign key untuk membentukkan relasi. Di sini primary key-nya ID booking dan foreign key-nya itu yaitu kode kelas, kode kereta, dan tabel penumpang. Beginilah inputnya, outputnya. Akhir ada tabel pembayaran, kode pembayaran sebagai primary key, kode booking, tanggal bayar, dan tanggal pembayaran, total pembayaran. Pada soal nomor 7, kita ditugaskan untuk mengisi data pada tabel yang sudah dibuat. Ini merupakan isi dari tabel penumpang. Ini pada tabel kereta, tabel kelas, tabel booking, tabel pembayaran. Oke, sampai sini. Pada soal nomor 8, membuat diagram tabel-tabel yang sudah dibuat. Nah, di sini terlihat pembentukan relasi dari setiap tabel. Pada tabel booking terhubung dengan tabel kereta, tabel kereta pada foreign key-nya terhubung ke sini. Tabel penumpang juga terhubung ke nomor ID. Oh, ini tabel kelas terhubung dengan kode kelas di pada tabel booking. Ya. Pada soal nomor 9, membuat 10 pertanyaan query dengan satu tabel, masing-masing pertanyaan query dengan perintah yang berbeda. Pertanyaan 1, bagaimana cara menampilkan semua record pada tabel penumpang? Di sini kita masukkan input select from tabel penumpang. Seperti ini. Ya. Yang pertanyaan kedua, bagaimana cara menampilkan hanya nama penumpang pada tabel penumpang? Masukkan input select nama from tabel penumpang. Di sini akan terlihat hanya namanya saja. Pertanyaan 3, bagaimana caranya kita mengurutkan nama penumpang dari Z sampai A? Kita masukkan input select nama from tabel penumpang order by nama description. Nah, ini terlihat dari abjad paling huruf terakhir ya, Y, S, dan sampai D. Pertanyaan keempat, bagaimana caranya menampilkan data penumpang dengan nomor ID 1, 2, 3, 4, 5. Ini memudahkan kita untuk mencari data penumpang tanpa harus memilihnya satu persatu ya. Kita masukkan input select from table penumpang where nomor ID, di mana nomor ID menunjukkan ya, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini akan muncul nama Diki Nur Rahman dengan nomor ID 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tidak perlu memilih satu persatu lagi. Yang pertanyaan nomor 5, bagaimana caranya menambahkan field alamat pada tabel penumpang? Kita menggunakan alter table tabel penumpang add alamat text not null.
Ya, ini tampilannya. Dan pertanyaan 6, bagaimana caranya menambahkan data penumpang dengan ketentuan nomor ID 12355, nama Septian Basyara, jenis kelamin laki-laki, tipe penumpang umum, usia 22, alamat Bekasi. Kita masukkan insert into table penumpang, buka kurung, nomor ID, nama, jenis kelamin, tipe penumpang, usia, dan alamat. Ya, dia akan muncul seperti ini. Pada pertemuan nomor 7, bagaimana caranya menghitung jumlah data pada tabel penumpang? Select count from tabel penumpang, maka terlihat jumlah pada tabel penumpang yaitu berjumlah 11. Pada pertanyaan 8, bagaimana caranya mencari nama penumpang dengan awalan huruf FA? Di sini akan juga memudahkan kita untuk memilih atau mensortir penumpang tanpa harus memilihnya satu persatu. Menggunakan select from table penumpang where nama like FA akan muncul ya. Bagaimana cara menghapus data penumpang dengan nomor ID? Nah, ini sama juga. Dan yang terakhir, bagaimana cara menghapus field alamat pada tabel penumpang? Alter table, tabel penumpang, drop, dan alamat. Muncul ini. Pada soal nomor 10, ditugaskan memberikan 10 pertanyaan query dengan 2 tabel. Masing-masing pertanyaan query dengan perintah yang berbeda. Pertanyaan 1, bagaimana cara menampilkan data dari menggabungkan 2 tabel yang berrelasi? Seperti ini inputnya. Select kode booking, tanggal pemesanan, tanggal berangkat, nama, jenis kelamin, from table booking, inner join table penumpang, on table booking, nomor ID sama dengan table penumpang, nomor ID. Seperti ini outputnya. Bagaimana cara menampilkan data pada tabel booking dengan tabel penumpang dan diurutkan dari nama cara ascending? Seperti ini inputannya. Select kode booking, tanggal pemesanan, tanggal berangkat, from tabel booking, inner join tabel penumpang, on table booking sama dengan tabel penumpang, nomor ID, order by nama ASC. Seperti ini inputnya. Pertanyaan 3, bagaimana cara menampilkan satu dari penggabungan tabel booking dan tabel penumpang? Select table booking, kode penumpang, dan seterusnya. Nah, seperti inilah inputnya. Dan pertanyaan 4, bagaimana cara menampilkan jumlah penumpang berdasarkan kode booking? Itu select tabel booking, kode booking, tabel booking, tanggal pemesanan, tabel booking, tanggal berangkat, count, tabel penumpang, nomor ID, as jumlah penumpang, from table booking, tabel penumpang, where, di mana, tabel booking, tabel penumpang, nomor ID, and table booking, kode booking, sama dengan FABB. Pertanyaan 6, bagaimana cara menampilkan data booking beserta data kereta yang akan digunakan? Seperti ini. Ya. Pertanyaan nomor 7, bagaimana cara menampilkan data booking beserta data kelas penumpangnya? Seperti ini ya. Pertanyaan 8, bagaimana cara menampilkan data booking beserta data penumpangnya dan diurutkan dari tanggal pemesanan dan tanggal berangkat secara descending? Oh, ini.
Pertanyaan 9, bagaimana cara menampilkan data booking beserta kelas penumpang untuk data nomor tempat duduk disatukan dengan nama kelas penumpang dengan menggunakan fungsi concat. Seperti ini inputnya. Dan pertanyaan nomor 10, bagaimana cara menampilkan data penumpang yang belum mengisi data booking? Ya. Select from table penumpang, where table penumpang, nomor ID, login, select nomor ID from table booking. Pada soal nomor 11, diperintahkan untuk membuat 10 pertanyaan query dengan 3 tabel. Masing-masing pertanyaan query dengan perintah yang berbeda. Seperti ini ya. Seperti pertanyaan nomor 1, bagaimana cara menampilkan data dari menggabungkan 3 tabel yang berrelasi. Seperti ini inputnya. Pertanyaan nomor 2, bagaimana cara menampilkan data dari penumpang yang sudah membooking tapi belum membayar. Nah, pertanyaan 3, bagaimana cara menampilkan data booking, data kelas penumpang, dan data penumpangnya untuk data nomor tempat duduk disatukan dengan nama kelas penumpang menggunakan fungsi concat. Bagaimana cara menampilkan data booking dan data penumpang yang akan naik kereta Argo Bromo? Ini memudahkan juga ya. Select table booking, inputnya seperti ini. Di sini akan muncul ya nama-nama penumpang yang menggunakan Argo Bromo. Pertanyaan 5, bagaimana cara menampilkan data booking dengan tanggal pemesanan tanggal 15 November 2020 dengan data penumpang besertakan data keretanya. Nah, seperti ini. Ini akan muncul siapa saja yang memesan pada tanggal tersebut. Cuma 3 orang ya. Nomor 6, bagaimana cara menampilkan data penggunaan kereta berdasarkan kode booking yang sudah dibayar. Nah, seperti ini. Pertanyaan nomor 7, bagaimana cara menampilkan data kelas yang terjual berdasarkan kode booking yang sudah dibayar. Seperti ini inputnya. Pertanyaan nomor 8, bagaimana cara menampilkan jumlah penumpang yang akan berangkat beserta kereta yang membawanya dengan kondisi kode booking sudah dibayar. Nomor 9 dan di nomor 10, bagaimana cara menampilkan data booking yang hanya ada satu penumpang beserta untuk data nomor tempat duduk disatukan dengan nama kelas penumpang menggunakan fungsi concat. Terakhir itu soal nomor 12, 10 pertanyaan query dengan 4 tabel. Masing-masing pertanyaan query dengan perintah yang berbeda. 1, bagaimana cara menampilkan data dari menggabungkan 4 tabel yang berrelasi. 2, bagaimana cara menampilkan data booking, data kereta, data kelas, dan data penumpang untuk nomor tempat duduk, kelas, dan nama kereta disatukan dengan menggunakan fungsi concat. Pertanyaan 3, bagaimana cara menampilkan data booking, data nama penumpang diurutkan secara deskripsi, dan untuk nomor tempat duduk, kelas, dan nama kereta disatukan dengan menggunakan fungsi concat. Pertanyaan 4, bagaimana cara menampilkan data booking yang sudah dan data penumpang untuk tempat duduk, kelas, dan nama kereta disatukan dengan menggunakan fungsi concat. Seperti ini. Pertanyaan 5, bagaimana cara menampilkan data booking yang sudah terbayar beserta kelas dan nama keretanya. Pertanyaan 6, bagaimana cara menampilkan data booking yang sudah terbayar beserta kelas dan nama keretanya untuk data total bayar ditampilkan dengan format rupiah. Seperti ini.
Nah, pertanyaan ke-7, bagaimana cara menampilkan data kelas dan nama kereta disatukan dengan menggunakan fungsi concat, kemudian menampilkan total jenis kelamin laki-laki. Pertanyaan 8, bagaimana cara menampilkan data pembayaran dengan kode booking FJKL lengkap dengan data bookingnya. Untuk data kelas dan nama kereta disatukan dengan menggunakan fungsi concat. Bagaimana cara mendapatkan data booking yang belum dibayar beserta tagihan yang harus dibayarkan oleh penumpang untuk kelas dan nama kereta dengan menggunakan fungsi concat. Terakhir, nomor 10, bagaimana cara menampilkan data booking yang sudah dibayar dengan kondisi kode booking tersebut memiliki lebih dari satu penumpang. Yaps. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.